Oke, udah cukup sebetulnya Anda panas. Ada yang ingin bertanya? Ya silakan Bos. Yang ketiga ada siap-siap? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia yang kebetulan kemarin aksi di Jakarta kemarin. Saya ingin juga berterima kasih kepada Aliansi Honorer R2 R3 Tulungagung bisa menghadirkan Bung Rocky di sini sebagai penyemangat dan pembakar semangat teman-teman honorer di Tulungagung, sehingga bisa menjadi motivasi kuat untuk kita bisa berjuang untuk R2 dan R3 Indonesia. Izin bertanya, Prof. Kami sudah melakukan aksi di Jakarta, kemudian di semua daerah sudah kita laksanakan tuh aksi di daerah-daerah itu. Tentunya ini sudah menjadi isu nasional, bukan lagi ini aksi yang biasa-biasa. Ini sudah sangat luar biasa kan seperti itu. Kemudian Indonesia selalu menggaungkan Indonesia Emas. Apakah mungkin dengan mengurusi honorernya saja tidak mampu, pemerintah sekarang menggaungkan akan menuju ke Indonesia Emas, kan begitu. Kemudian saya menarik itu tantangan dari Prof. Rocky itu tentunya bukan hanya tantangan untuk saya, apakah berani nanti mundur atau tetap menunggu, kan begitu. Kalau saya akan menyampaikan begini, Prof. Kami akan adakan aksi penghabisan nanti untuk kita menuntut bersama-sama bagaimana pembenahan terhadap honorer seperti itu. Jadi kita akan gaungkan kembali aksi di Jakarta bersama-sama untuk lebih memperkuat lagi. Kalau kemarin aksinya hanya 20.000, saya minta 1,7 juta honorer yang tergabung di Indonesia ini kita bersama-sama untuk gaungkan untuk menuntut keadilan untuk seluruh honorer yang ada di Indonesia ini. Kemudian daripada itu, tantangan ini sudah jelas kawan-kawan. Kita mau menunggu mati karena kekeringan, karena kelaparan, atau kita mau bertarung habis-habisan nanti. Begitu. Ini adalah jelas di sini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang betul Indonesia ini tidak punya uang, Prof, untuk membiayai honorer? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja, Prof. Langsung saja. Enggak usah kasih kisi-kisi lah. Kita tunggu demonya aja. Ya itu kepastian itu tuh. Jadi kalian diberi nama honorer tuh. Dari kata dasar bahasa Indonesia honor, honorable, artinya mulia itu, yang terhormat, yang memiliki kehormatan. Negara menganggap bahwa ya honorer kan artinya nunggu aja, kan itu kurang ajarnya negara. Kepastiannya tidak bisa diberikan. Tuker tambah, jangan dulu dong, sabar. Iya kita tahu sabar, tetapi mesti ada kepastian, keadilan itu mesti dihasilkan. Sabar bagaimana? Nunggu investasi asing, nunggu ekonomi tumbuh. Bagaimana ekonomi tumbuh? Ekonomi hanya tumbuh kalau ya boleh ada apa namanya nih hilirisasi segala macam itu ekspor. Tetapi di seluruh dunia yang namanya pertumbuhan ekonomi itu diperlukan investasi dari luar, namanya FDI, Foreign Direct Investment. Itu yang nggak dapat kita di situ. Kenapa nggak dapat? Karena tadi investor nunggu di Singapura, 2 investor lagi minum kopi di Orchard Road itu, dia lihat-lihat aja di HP itu. Oh dolar begini, oh Indonesia, oh tiba-tiba rupiah membaik. Dia cek berapa banyak uang yang digelontorkan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan dolar. Oh segini tuh, kita lihatlah 2-3 hari lagi dia pasti drop. Satu investor yang nunggu di Orchard Road, dia telepon investor yang ada di Tokyo. Yang di Tokyo telepon yang ada di Paris itu. Kita mainkan yuk sebentar. Mereka menguasai peralatan untuk membuktikan bahwa mereka bisa mengendalikan ekonomi Indonesia. Kalau dia lakukan itu, selesai kita kan.
Kenapa dia melakukan itu? Dia marah pada Indonesia karena demokrasi tidak ada, kepastian hukum tidak ada, keakraban warga negara nggak ada. Siapa penyebabnya? Ya Prabowo. Benar? Tidak. Prabowo baru 100 hari. Kemarahan mereka dari 5-6 tahun lalu. Ya itu kesalahannya kan. Jadi tetap ini bukan provokasi, saya nerangkan itu dan saya ingin terangkan itu setajam-tajam kemampuan akademi saya tuh. Jadi silakan direkam. Dan ini biasa saya terangkan di mana-mana tuh. Tidak ada kebencian kita pada yang inginkan, ada keadilan. Ada bayangkan bisa kabinetnya sebesar ini dibiayai oleh pajak kita tuh, dan kita nggak dapat semacam kenikmatan menjadi warga negara tuh. Bahkan begitu kita mau cari uang ke luar negeri disuruh tidak patriotik, padahal kita keluar negeri untuk bawa devisa ke negeri ini kan. Jadi dasarnya itu tuh, dan itu yang kalau kita lihat secara perlahan-lahan kemarahan itu mulai terorganisasi tuh, mak-mak segala macam WA group itu. Nah itu yang menyebabkan legitimasi presiden makin lama makin turun. Negative impression pada Presiden Prabowo 75%. Itu dasarnya. Kompas baru-baru bilang 82%. Sekarang Kompas balik angkanya tuh terbalik akhirnya, hanya dalam ya sebut aja 40 hari angkanya udah berbalik tuh. Nah bahayanya kalau legitimasi turun, kepercayaan pada aparat, pada institusi hilang. Akibatnya apa? Ya kekacauan di jalan. Dan itu bahayanya. Kalau kekacauan itu sekedar konflik politik gampang diatasi itu. Tapi ini akan jadi konflik sosial. Dan di Indonesia konflik sosial itu elemen-elemennya ada elemen primordial. Ras, kelas, agama, suku. Itu potensi terjadi. Jadi kita mau terangkan ini sekaligus saya ingin diketahui oleh aparat keamanan bahwa kita hidup di atas barah itu soalnya. Nah, masalah ekonomi selalu menjadi masalah pertama yang bisa memberantakkan Indonesia tuh. 98 begitu, 65 begitu. Jadi kita punya pengalaman historis yang buruk, yaitu membuat ekonomi ini bagus. Bukan sekedar ya kebijakannya keliru memang. Motif untuk merampok itu yang menyebabkan semua kebijakan keliru. Bayangin Pertamina udah 5 tahun, padahal ada desain untuk merampok Pertamina, kan begitu. Bukan direksinya yang salah kebijakan. Dari awal kebijakan itu disusun supaya tidak terendus kalau merampok. Itu dasarnya. Jadi semua itu ada di sini. Kita masih lihat mungkin Ibu Mega, PDIP masih mikir-mikir kalau kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega bisa saling bersalaman mungkin lebih stabil. Tapi mungkin Ibu Mega bilang saya akan bersalaman dengan Pak Prabowo. Tapi bagaimana kalau saya lagi bersalaman berpapasan dengan Wakil Presiden? Oke, ada lagi? Ayo. Ada lagi? Oke, begini. Negara ini punya uang. Deposit kita banyak. Kita punya emas. Tapi emas itu harus hanya disebut emas ketika udah ada di toko emas. Kalau masih di bawah bumi Papua itu bukan kekayaan itu. Ketika dia bisa dikonversi dan terlihat deposit iya, tetapi selama dia belum dieksploitasi, ya itu bukan kekayaan negara, itu kekayaan bumi. Bukan. Jadi negara ini dulu udah pernah diriset oleh orang asing itu. Indonesia itu negara nomor 2 terkaya di dunia dari segi potensi. Semua jenis mineral ada di kita. Kenapa? Semua mineral yang bagus itu ada di garis khatulistiwa. Kita di garis khatulistiwa. Mineral yang ada di kutub utara, yang mineral yang ada di kutub selatan itu di dalam putaran ekologi ratusan juta tahun itu akhirnya karena rotasi bumi semuanya naik ke berkumpul di khatulistiwa. Karena itu negeri ini penuh dengan mineral. Kan begitu teori geologinya kan. Putaran itu akan menyerap semua untuk ya kita punya semua itu. Kita punya semua kekayaan. Tetapi kita tidak punya kekayaan pikiran itu. Kan bayangin nih, wakil presiden kan mestinya mulai memikirkan honorer ini bagaimana. Wakil presiden diberi semacam tugas, pikirin dong hal-hal yang menyangkut kesejahteraan sosial. Apa yang dilakukan oleh Gibran? Mondar mandir banjir yang mondar mandir itu ya mau ngapain tuh? Oh ya ini.
Dia tahu banjir itu tidak bisa dia selesaikan, tapi dia foto-foto di situ. Damkar lebih berfungsi, tapi damkar nggak ada kamera. SBY sebelumnya, kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dikelola oleh satu perusahaan itu kembalinya berapa persen, sehingga akhirnya kekayaan Indonesia itu tidak bisa dinikmati oleh kita sendiri. Kita punya kekayaan, tapi masalahnya distribusinya adil apa tidak tuh. Zaman Pak Harto, semua oligarki diizinkan Pak Harto ambil. Pada waktu itu mungkin batubara masih sedikit, hutan. Diizinkan mengeksploitasi hutan. Oligarki. Tapi Presiden Soeharto pastikan harus balik ke negara, separohnya tuh. Yang balik ke negara tidak separoh, cuman 35%. Zaman SBY yang balik juga tinggal 27%. Zaman Jokowi yang balik cuma 6%. Artinya ada korupsi, ada kesenjangan, itu masalahnya tuh. Jadi ini soal kecepatan oposisi untuk mengendus di mana potensi korupsi. Nah itu intinya. Kalau dibilang kita negara kaya, iya negara yang, bahkan ada negara yang, Anda bayangkan kalau salah kelola kita bisa jadi miskin tuh. Nggak mungkin kita miskin. Diyakinkan oleh pemerintah. Bisa, saya kasih contoh ya. 20 tahun lalu, negara paling kaya di dunia namanya Republik Nauru di Pasifik. Satu keluarga di situ ganti mobil 1 tahun 7 kali. Jadi hampir setiap bulan dia buang-buang aja mobilnya. Negara paling kaya di dunia adalah Republik Nauru 20 tahun lalu. Sejak 5 tahun lalu, kenapa dia kaya? Karena mineral, bauksit terutama. Digali dari situ. Satu pulau itu satu negara itu bauksit. 20 tahun lalu begitu. 5 tahun lalu bangkai-bangkai mobil itu berserak. Apa yang terjadi di Nauru? Penduduknya kabur semua tuh. Karena udah habis depositnya. Sekarang PBB mau angkut mereka itu, mau dipindahin tuh. Karena udah nggak ada kehidupan di Nauru, negara paling kaya 20 tahun lalu, sekarang negara yang paling miskin. Karena salah kelola, karena korupsi, karena ketamakan. Jadi itu yang mungkin terjadi di kita tuh dengan eksploitasi habis-habisan kan. Jadi sekali lagi kita negara kaya, tetapi kekayaan itu bisa ada yang namanya Dutch disease, hukuman apa namanya itu. Dalam ilmu ekonomi ada yang namanya Dutch disease, hukuman the curse of hukuman karena kita terlalu kaya maka dihukum sebetulnya tuh. Emas itu bisa tinggal Indonesia yang isinya ikan mas. Oke, Bapak Ibu ada yang honorernya udah lebih dari 10 tahun? Lebih dari 10 tahun? Wah, lebih dari 10 tahun ya. Oke.